Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan, kita muliakan segenap pengurus dari Majelis Ta'lim Muslimah Al-Ikhwan. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya. Dan yang sudah berpulang ke rahmatullah, Bu Ana, juga Haji Abdullah, Bu Lia, Bu Haji Nafis, Bu Hajah Nafis, ya, dan semua yang dulunya sering ada di majelis ini dan sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga senantiasa dibahagiakan dalam alam kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Para ustazah, para syarifah dan pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini juga tim firqah Asyikin Nabi. Kita doakan juga semoga kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, disehatkan hati kita, dibahagiakan hidup kita. Apabila datang ajal menjemput kita, kita semuanya dimatikan dalam husnul khatimah. Di dalam kubur nanti, kubur kita dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang mulia, dikumpulkan dengan baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari perempuan solehah lain yang sudah saya temui dalam sepenggal kehidupan saya beberapa hari, namun berkesan karena memori kita ini ternyata memilih, teman-teman. Makanya juga penting untuk membiasakan menyimpan memori-memori yang indah. Sebagian orang memang Allah Subhanahu wa taala sudah semacam pemberian ya, namun yang lainnya kayaknya untuk perlu dibantu juga gitu untuk generasi-generasi yang berikutnya. Ini saya ajarin nih buat para ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil, buat adik-adik yang punya anak-anak masih kecil, balita atau beranjak usia-usia SD gitu ya, usia 6 tahun ke atas sampai dengan 12 tahun, itu memori mereka masih mudah untuk menyimpan sesuatu. Bantu mereka untuk membiasakan diri menyimpan memori-memori yang indah. Bantu anak-anakmu untuk membiasakan diri menyimpan memori-memori yang indah. Saya pernah ditanya sama salah satu dari teman saya, dia bilang, "Kak, kok bisa sih kejadian berpuluh tahun lalu masih diingat? Saya udah lupa semuanya tuh kayaknya. Dulu waktu zaman kita mondok itu apa aja yang terjadi gitu. Tapi Kak Ima bisa-bisanya gitu nyimpen sesuatu hal, bahkan ucapan-ucapan dari orang-orang kok masih keinget ya Kak. Saya kayaknya pelajaran kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu udah pada lupa gitu." Sehingga sekalian, kamu mungkin pelajaran lalu lupa, tapi saat pertama kali ketemu sama suami kamu, yang sekarang jadi suami kamu, ingat kan? Omongan apa yang disampaikan sama mertua kamu ketika dia masih jadi calon? Ingat kan? Sehingga sekalian saya muliakan,
Karena sebenarnya memori kita tuh nggak melupakan, tapi dia memilih apa yang mau dia simpan, apa yang mau dia lupakan. Memori kita tuh nggak lupa teman-teman sekalian, ia tersimpan. Akan tetapi dia memilih. Makanya kadang-kadang ada orang yang omongan orang yang menyakiti hatinya 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun masih dia ingat. Ya kan? Saya dulu waktu SD dia pernah ngomong kayak begini, Mas. SD loh. Bisa-bisanya kamu masih ingat. Kenapa gitu? Karena ucapannya sangat menyakitkan hati, Ustaz, saya gak akan pernah lupa. Tuh kan? Kamu bukan berarti lupa, memorimu tidak melupakan. Akan tetapi mengingat hanya sesuatu yang dia rasa perlu dia ingat. Kenapa? Karena ini biasanya nih, sesuatu itu tidak akan mudah kita lupa karena jatuhnya emosional. Maka betul. Omongan saya kayak lagi dinilai. Betul katanya. Emang kamu apa? Pakar apa kamu? Teman-teman sekalian, ini memori kita itu memilih ya. Memori kita ini memilih. Memilih hanya sesuatu yang jatuhnya sangat emosional bagi kehidupan kita. Nah, emosional itu bisa dua teman-teman. Emosional itu bisa dua gitu jatuhnya. Jatuhnya karena kamu merasa itu adalah sesuatu yang sangat indah, atau kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tuh, dua itu. Bisa sangat-sangat membahagiakan, sangat-sangat cakep banget gitu. Dalam memori kamu tuh indah banget, bagus banget. Atau sesuatu tersebut itu bisa merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Makanya ada banyak anak-anak yang tidak bisa melupakan masa kecilnya dia yang orang tuanya berantem, yang orang tuanya ribut mulu, yang ibunya marah-marahin ayahnya mulu, dan ayahnya nampar ibunya, atau bahkan nauzubillah ada piring terbang di rumah mereka. Sesuatu yang gak akan dilupakan sama seorang anak, teman-teman saudariku sekalian. Sebagaimana anak juga gak lupa saat-saat dia main bersama orang tuanya, saat diajak jalan sama orang tuanya, saat mereka tertawa-tertawa bersama di dalam rumah. Itu memori yang tidak terlupakan oleh seorang anak karena sangat membahagiakan. Jadi hal, kenangan-kenangan yang sangat indah atau kenangan yang sangat buruk, sangat menyakitkan tidak akan hilang dari memori kita. Memori kita memilih, karenanya ajarkan, bantu anak untuk hanya memilih memori-memori indah. Saya pernah ada satu kerabat, anaknya terkunci di dalam kamar. Ya, ada kerabat anaknya terkunci di dalam kamar yang kebetulan adalah salah satu kamar di rumah saya. Gak bisa keluar, jadi dia masuk, dia main-mainin, anak umur 4 tahun, 3 tahun. Masuk dalam kamar kemudian kekunci. Dia main-mainin kuncinya kekunci. Kebetulannya si kamar itu teman-teman saudaraku sekalian gak ada jendela yang terbuka. Jendelanya itu hanya ada satu kaca, dan itu kacanya adalah kaca yang paten, kaca terkunci gitu. Kaca permanen. Si anak nangis, ibunya gak kalah nangisnya, begitu kan? Dan mengusahakan untuk gimana caranya biar nih anak keluar, tentu perlu effort, perlu usaha yang sangat besar. Usaha buat dia udah panik nangis, jadi nggak bisa dia mau buka kunci itu gitu. Yang ada adalah kuncinya ketarik sama dia, kelepas. Udah tuh,
ibunya nangis, anaknya nangis, panik begini begitu segala macam. Sampai kemudian kerabat laki-laki begini begitu datang, sampai akhirnya kemudian bisa nyongkel, mesti dicongkel si ngebongkar kaca yang permanen ini teman-teman, untuk kemudian berhasil ya dikeluarkan sesudah menit yang sangat lama ya, nggak nyampe sejam sih, tapi ya saya tahu ini adalah sebuah pengalaman yang dramatis. Si anak tetap nangis, ibunya juga melukin anak tersebut dengan nangis begini begitu. Kemudian saya kasih tahu sama si ibu tersebut ini. Saya bilang, nanti besok-besok dari mulai masih dia terkunci, kita semua udah tahu bahwa bagaimanapun pasti akan kita usahakan untuk dia keluar. Nggak mungkin dong. Ya udah dah kalau gitu deh, sampai nunggu dia jadi pinter, jadi ngerti caranya ngebuka pintu gitu kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya Pak, kita tahu bakalannya akan seperti apa gitu. Bagaimanapun kita akan usahakan untuk membuka pintu ini. Tapi si anak ini kan nggak tahu. Si anak dengan memori kecilnya, dia nggak akan tahu bahwa endingnya akan menjadi seperti apa. Sehingga memori dia tersimpan, terkunci di dalam kamar, ini akan menjadi memori dramatis, memori traumatis yang akan tersimpan di kepala dia gitu, di pikiran dia. Sehingga akhirnya saya yang memang belajar banyak tentang bagaimana cara kerja memori dalam tubuh manusia ketika saya udah dewasa, teman-teman sekalian, saya nggak kuliah psikologi, tapi saya banyak belajar hal-hal yang semacam ini dengan saya mempelajari kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Makanya orang kalau mempelajari Al-Quran, dia mempelajari semuanya. Yang karena saya tertarik dengan urusan-urusan psikologi manusia, sehingga saya banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya berkaitan sama kejiwaan manusia. Saya sampaikan kepada ibunya anak tersebut, saya bilang, ini memorinya akan tersimpan. Saya minta tolong sama kamu. Kamu kalau kepengen anak kamu ini enggak terkait sama memori-memori buruk, saya bilang tiap kali dia mengingat kejadian itu, ingatkan dia tentang jalan keluarnya. Ingatkan dia tentang keindahannya. Ingatkan dia tentang memori baiknya. Jadi setiap kali dia begitu keluar kan dia nangis kan. Terus besok-besoknya kan dia terus nginget tuh. Kemarin kekunci begini segala macam. Setiap kali dia ngomongin tentang urusan terkunci, saya minta ibunya untuk mengingat, iya nak, terus habis itu kamu bisa keluar ya nak ya. Terus habis itu kita bukain pintunya ya nak. Habis itu kita bobol jendelanya buat kamu ya nak ya. Karena kita semuanya sayang sama kamu ya nak ya. Jadinya akhirnya kita bobol jendelanya ya nak ya. Kemarin tuh yang bobol jendelanya siapa nak? Orang baik-baik ya nak ya. Terus begitu. Saya minta dia untuk mengingatkan hal-hal indah dalam kejadian traumatis tersebut. Itu penting buat para ibu yang punya anak. Mungkin satu waktu anakmu lagi kamu ajakin jalan-jalan, kemudian di mall dia tersesat, dia panik, dia ketakutan karena ibunya nggak ada, atau dia pegang-pegangin baju orang, ternyata orang tersebut adalah bukan ibunya, bukan ibunya, ternyata adalah orang lain. Betapa sering hal-hal yang semacam itu terjadi pada diri anak-anak kita. Bukan begitu? Pasti ada dalam kehidupannya hal-hal yang membuat dia traumatis, merasa ditinggalkan, merasa ketakutan, merasa khawatir. Pasti dalam diri anak-anak kita tuh dalam hidup pasti aja ada, saudariku sekalian saya muliakan, keadaan di mana kita terjebak dalam mobil yang akhirnya ternyata mobil kita kehabisan bensin. Pernah gak pernah? Oh sih pernah. Berapa kali bahkan. Ya akhirnya didorong kan begitu. Atau kecelakaan, dia jatuh, dia ini, dia itu. Ada aja dalam kehidupan anak-anak kita.
Atau dia udah nunggu di sekolah, kamu kirain suami kamu menjemput, ternyata suami kamu ngirain kamu yang ngejemput. Bisa aja, ada banyak hal, betul? Ada banyak hal dalam keadaan-keadaan anak-anak kita, peristiwa-peristiwa yang membuat mereka traumatis. Bahkan segampang misalnya anak kita sakit, panas, kamu gak tahu apa yang dia rasakan. Kejadian-kejadian traumatis dalam kehidupannya. Atau bahkan ketika dia dikatain sama temennya, ketika dia dibully sama temennya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena saya berharap kamu bisa membantu anak-anakmu untuk hanya menyimpan memori-memori indah dalam kehidupan mereka. Gali, memori itu gak hilang. Hal-hal dramatis, hal-hal traumatis dalam kehidupannya, ketakutannya, kepanikannya, kekhawatirannya itu nggak hilang. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa ada orang takut sama kucing? Kenapa ada orang takut berlebihan sama kecoa? Kenapa ada seseorang takut berlebihan sama cicak, bahkan sama karet, sama sesuatu hal yang kayak nggak masuk di akal? Saya takut aja, saya nggak ngerti kenapa tapi saya takut aja. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu nggak takut aja, kamu dulunya pernah punya kejadian yang bahkan kamu sudah lupa kejadiannya apa, tapi traumanya tersimpan di dalam memorimu itu. Traumanya tersimpan. Pasti ada hal apa, entah apa dulunya. Di masa kamu kecil, pernah dicakarkah sama kucing, atau pernah dipelototin sama kucing. Kucing gak melotot, serem. Atau ditakut-takutin oleh orang di sekeliling kamu tentang kucing, tentang tikus, tentang cicak, tentang apa. Yang itu masuk di pikiran kamu udah lupa peristiwanya apa, ucapannya apa, tapi rasanya, traumanya tetap ada. Karenanya jangan minta anak untuk memendam itu. Keluarin, luahkan emosi anak. Caranya, kalau habis apa-apa tuh tanyain, nah apa yang kamu rasa? Kalau ada anak nangis, jangan kamu bilang, "Dim." Apalagi kamu bekep mulutnya. Ustazah telat ya ustazah ya, saya udah ada nenek-nenek nih sekarang. Ustazah kenapa sih ustazah gak ngajarnya dari dulu gitu, dari zaman saya muda? Lah bu, zaman kamu muda, saya belum lahir. Umur kamu sekarang 70 tahun. Saudara sekalian saya muliakan. Atau ada nih ibu-ibu suka ngomong kayak gini, ustazah dulu kemana aja sih? Saya baru denger sekarang nih ustazah nih. Mau denger berapa tahun? 5 tahun terakhir ustazah. Pertanyaan saya, kamu dulunya kemana aja? Saya ngajar dari tahun 2003. Udah berapa tahun nih sekarang? Udah 22 tahun teman-teman. Saya udah ngajar dari 2003. Lama banget saya, tua banget ya. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih ya, gali trauma anak. Jadi itu kalau misalnya anak pulang sekolah, bahkan saat sekolah mereka SD atau pulang main gitu kan, atau kamu habis pulang jalan-jalan, bahkan sekedar dia habis diajakin jalan sama saudaranya, diajakin jalan mak. Ini lagi musiman liburan kayak beginian nih. Tiap kali pulang sebelum tidur tanyain, gimana hari ini nak? Seneng gak nak? Apa yang kamu rasa sepanjang hari ini? Tadi di sekolah gimana? Kalau ada anak nangis itu artinya dia sedang merasakan emosi negatif. Jangan suruh diem, itu yang ada emosinya nimbun. Emosinya numpuk teman-teman saudaraku sekalian. Nah, makanya saya kalau ngelihat ibu-ibu nih yang dikit-dikit sumpah, sian, kebanyakan emosi negatif tertimbun di dalam memorimu itu.
Banyakan saldo negatif ketimbun di memori kamu tersebut. Ustazah, saya kok suka mendadak sumpek, nggak jelas gitu, sebabnya apa Ustazah? Itu dia tuh. Ketuaan kamu menyimpan memori-memori negatif. Luahkan, teman-teman, diluahkan, dikeluarkan. Gimana cara ngeluarinnya? Nah, ibu-ibu sering-sering nanya sama anaknya. Kalau mereka lagi nangis tuh Bu, jangan suruh diam. Gimana Ustazah? Bantuin nangis Ustazah. Kamu nangis nak, ayo deh mama ikutan nangis juga. Nggak gitu. Ntar kalau udah inian, udah biarin dulu dia nangis. Nah, nanti kalau udah mulai bisa diajakin ngomong tuh, mau tanyain, kamu nangis kenapa sayang? Dia belum ngerti kadang-kadang, kalau apalagi usia 2 tahun, 3 tahun, ajarkan mereka mengenali emosi. Kategorikan emosinya, nggak usah banyak-banyak, kategorikan 2 aja, sedih sama seneng. Nah, masih umur 2 tahun, 3 tahun, ini pelajaran psikologi nih, mak-mak dengerin nih, mak-mak muda, yang apa-apa nenek-nenek muda juga. Cucunya nanti kalau nangis ya. Karena Bu kadang-kadang mak-mak sekarang nih, zaman sekarang nih suka kayak kesibukan memikirkan masa depan anaknya, sampai lupa dengan masa sekarangnya. Kayak sibuk kerja gitu kan. Anaknya akhirnya dititipin ke neneknya. Ustazah, kita sih sibuk kerja enggak, Ustazah sibuk ngaji. Nah jangan juga gitu ya, anak titipin ke nenek terus gitu kan. Nah, kayak ngaji itu nggak usah sering-sering. Yang sering dengerin kajian nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya anak kecil, ninggalin anak kamu sering-sering gitu kan, mau titipin ke neneknya, nah mau praktekin ilmu kamu kapan? Gitu. Apalagi kalau dititipin ke neneknya, yang sampai akhirnya bikin neneknya nggak bisa ngaji gitu. Kasian. Sedikit sekalian saya muliakan, kategorikan emosinya 2 aja biar gampang. Sedih sama senang. Kamu sedih ya nak ya? Kamu sedih ya sayang? Kamu pengen nangis karena sedih ya? Kasih tahu Bu, itu tuh namanya kesedihan gitu. Nah, kemudian nanya, gitu kan, kamu sedihnya kenapa? Tadi dimarahin ayah ya? Tadi dikatain sama temen ya? Tadi kamu jatuh ya? Kamu sedih, kamu jatuh sayang. Gitu kan? Nah terus nanti bersama berkembangnya umur kita kasih nama emosi-emosi yang lain tuh dengan kecewa, kan beda tuh, sakit kan beda tuh. Nah bersama dengan bertambahnya usia mereka, gitu ya. Biar kenapa? Biar emosi negatifnya nggak tersimpan. Kemudian biasakan untuk menyimpan atau biasakan untuk menyimpan memori-memori yang indah. Caranya adalah tanyain, kamu seneng ya hari ini? Kamu ketawa mulu, seneng ya nak ya? Kenapa tadi seneng? Oh si ini baik ya sama kamu. Oh si ini ya. Nah kemudian baru mulai tuh. Kamu masukkan keimanan ke dalam hati anak-anak kamu. Yang ngasih seneng itu Allah. Yang bikin orang lain berbuat baik itu Allah. Yang ngasih kenikmatan itu Allah. Walaupun mama nih yang ngasih hadiah sama kamu, tapi sebenarnya ini hadiah dari Allah. Karena kamu, karena kita semua berbuat baik, karena kita semuanya jadi hambanya Allah, terus begitu. Bahkan di saat mereka sakit sekalipun kita bilang, nah ini sakit dari Allah. Tapi gak apa-apa karena yang bisa menyembuhkan juga Allah. Kita kasih tahu. Kita kasih tahu bahwa yang bisa menyembuhkan sakit ini adalah Allah, gitu kan? Jangan kemudian anak kita jatuh, bandel karpetnya. Kamu tadi nabrak ujung meja ya nak ya, bandel nih mama pukul ya ujung mejanya. Itu yang ngajarin siapa? Habis belum ngaji ustazah zaman dulu ustazah, iya. Sekarang udah ngaji beda dong ya. Ya. Membiarkan memori-memori yang bagus biar tumbuh dalam hati anak-anak kita.
Pemikirannya tentang Allah, pemikirannya tentang Rasulullah adalah sesuatu hal yang indah. Teman-teman saya sekalian, ajarkan mereka untuk berdoa dari sekecil mungkin, dan kamu akan lihat iman bertumbuh dalam hati mereka. Sesuatu hal yang saya nggak kira, ternyata memang subhanallah, iman bertumbuh sedemikian indahnya dalam diri anak-anak yang dari kecil dikasih tahu bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Bukankah kamu sumpah melihat anak kalau sakit nangisnya, sedihnya lebih besar daripada sakitnya. Dan kamu kemudian akan bilang, "Enggak apa-apa kok, Nak, ini cuman begini doang." Dan itu berbahaya kepada diri anak-anak kita. Teman-teman sekalian, enggak gitu. Nah, kalau kamu enggak kepengen anak kita mendramatisir rasa sakit, kasih tahu bahwa rasa sakit itu dari Allah. Kemudian ajarkan mereka untuk minta kesembuhan kepada Allah. Ayo Nak bilang, "Ya Allah, ya Allah." Kasih tahu dulu rasa mereka. Saya sakit ya Allah. Tahu sebutkan nama mereka gitu kan? Misalnya gitu. Siapa ya? Ima sakit ya Allah. Mereka minta. Kemudian minta, "Ya Allah sembuhkan ya Allah." Bukan ya Allah. Begitu. Itu akan melatih anak-anak untuk tak hanya menyimpan memori-memori indah dari kesembuhan yang Allah SWT berikan kepada mereka, tapi juga membuat mereka faham siapa Allah dalam kehidupan mereka. Nah gitu. Penting teman-teman sekalian ini saya sampaikan agar generasi ke depan biar jadi generasi yang beriman kepada Allah. Generasi yang hanya menyimpan memori-memori indah dalam kehidupan mereka. Bahaya banget ketika seorang anak hanya menyimpan memori-memori buruk dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian saya muliakan, kamu tahu psikopat? Apa sebabnya? Sebabnya kerusakan otak. Kenapa kerusakan otaknya itu terjadi? Karena otaknya hanya menyimpan memori-memori negatif dalam kehidupan mereka. Makanya ada orang gitu kan, dibawa hadir pengajian, yang diingat cuman hal buruknya doang. Gerah, keringetan, desekan. Apa sih itu? Kucing. Tikus. Ya. Emang kalau lagi diceritain tuh suka pengen tampil. Apa sih ini Ustaz Halimah cerita-ceritain saya? Balik pus. Balik kus. Pulang. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, begitu ya? Jelas ya? Insya Allah terbiasa menyimpan memori-memori indah. Nah udah tua-tuaan kita kayak gini juga nih. Nih yang tadi kan buat anak-anak nih. Sekarang nih udah dewasa kita kayak begini, Bu, jangan suka menyimpan memori-memori buruk dalam pikiranmu. Ini kemampuan kita mengolah nih Bu, kemampuan kita mengolah. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan dalam kehidupan kita adalah cara berpikir kita. Ingat ucapan saya. Ini tikusnya sekeluarga apa gimana nih? Hah? Udah?
Baik, yang di sini-sini kenapa juga tuh? Duduk. Pengen lihat tikus? Gak pernah lihat bagaimana nih? Baik, saudariku sekalian saya muliakan. Sampai mana tadi? Tikus. Ibu-ibu, biasakan jangan menyimpan memori-memori buruk. Bu, fa'fu anhum wasfah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wasfah, maafkan salahnya orang, wasfah, maklumi. Kalau ada orang menyakiti hatimu, maklumi. Kalau ada orang berkata-kata kasar, maklumi. Fa'fu, hingga kemudian kamu bisa memaafkan. Gimana caranya maklumi? Iltamisu min ikhwanikum sab'ina udra fa illam tajid fala talumanna illa nafsak. Nabi ngajarin kita nih, ini psikologi Bu. Nabi Muhammad ajarin 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Nabi Muhammad udah ngajarin kita caranya biar memori kita tidak menyimpan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Katanya Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikum sab'ina udhra. Kamu sama orang lain tuh cari 70 alasan pembenaran dia. Kok dia begitu? Oh, mungkin karena gitu. Suruh cari. Orang berbuat jahat apapun kepadamu, suruh cari alasan pembenaran kejahatannya. Misalnya, sekedar kamu senyum tapi dia gak balas senyummu. Mungkin sakit gigi. Mungkin gak lihat. Betul gak? Ya Allah Bu. Mata tuh kalau rabun Bu. Apa udah tuaan gini nih? Ya Allah, ngelihat orang di belakang gak ketahuan lagi senyum apa. Jangan kata senyum, hidungnya gak kelihatan. Udah gak bisa lihat lagi gitu kan. Nah udah kalau kayak begitu tuh ya udah gitu. Mau gimana lagi? Ya kan bisa jadi dia gak lihat. Lihat pun bisa jadi dia lagi kepikiran utang. Bisa jadi dia lagi gak. Ibu-ibu siku sekalian, nih saya kasih tahu ya. Saya kok hadir majelis tuh. Kalau kamu kan hadir majelis, hadir aja. Kok saya mikir mau ngomong apaan nih. Mikir, ibu-ibu pikir saya gak mikir apa? Mikir Bu. Dan di saat lagi mikir, lagi konsentrasi kayak begituan, mata saya sih bisa jadi kayak lagi ngelihat orang. Tapi pikiran saya mah kagak. Masya Allah, saya nggak tahu siapa aja yang tuh yang suka hadir begini begitu. Jadi kalau kamu bilang, saya udah ngeliatin ustazah, ustazahnya nggak senyum cemberut aja, bukan cemberut, mikir. Saya lagi mikir, ustazah lagi marah apa ya sama saya, boro-boro. Ngapain saya marah sama kamu? Jadi itu teman-teman sekalian yang saya muliakan. Gitu ya, suruh cari 70 alasan. Ini berlaku untuk kamu kepada suamimu, kamu kepada anak-anakmu. Bu, laki-laki itu banyak yang gak bisa cerita. Laki-laki itu banyak yang di saat berada di rumah tuh dia gak gampang cerita sama kamu. Istrinya tuh gak gampang. Jadi kadang-kadang dia lagi diam, kadang-kadang dia lagi ngomong agak kasar, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begitu. Bukan karena dia sebel sama kamu, marah sama kamu atau apa sama kamu, enggak gitu. Tapi kadang-kadang ya emang lagi banyak urusan, banyak pikiran, dia di kantornya kenapa, dia di tempat kerja kenapa, dia di jalanan kenapa, ada banyak hal yang menimbun di pikiran dia, ibu-ibu sekalian. Jadi biasakan iltamisu min ikhwanikum sab'ina udra. Kita nih disuruh nyari 70 alasan untuk membuat kamu mengerti kenapa orang itu seperti itu. Kenapa orang itu seperti itu.
Sehingga kalau kamu tahu, kamu jadi ngerti gitu. Sehingga gak mudah menyalah-nyalahkan orang, gak mudah membenci orang, tidak mudah apalagi untuk mendendam kepada orang. Gak gampang dendam, gak gampang benci, gak gampang apa-apa. Gampangnya adalah merahmati semua orang. Gampangnya adalah menyayangi semua orang. Gampangnya adalah memandang orang lain dengan pandangan penuh sayang. Begitu kan? Ketika kamu tahu betapa beratnya beban suamimu. Ketika kamu melihatnya diam. Begitu kan ya? Ketika kamu ngelihatnya sibuk sama HP, main games. Kamu jadi mengerti, ya Allah bebannya berat tuh. Sehingga nyari penghiburan. Sehingga nyari kesenangan. Di luaran sana dia berat banget hidupnya, kesian, biarin dah, biarin. Kamu gak kemudian yang saya udah seharian capek ngurusin anak, giliran dia di rumah dia pun juga sibuk aja main games. Gak gitu pikiran kamu. Karena kamu tahu apa yang menjadi beban dalam kehidupan dia. Sehingga kamu tidak bawaan nuntut mulu sama orang. Kenapa dia gak baik sama saya? Kenapa dia gak begini sama saya? Enggak, tapi yang ada adalah kamu menuntut diri kamu sendiri. Itu yang disuruh sama Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikum sab'ina udra. Carilah dari saudara kamu itu 70 alasan yang dapat membenarkan kenapa dia begitu. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Sampai 70 Nabi disuruh cari. Bukan cuma 1, 2, bahkan bukan cuma 10, Nabi disuruh 70 alasan. Mungkin kamu hati kamu nih lagi, gak bisa begitu, orang dia begini, orang dia begitu, orang dia begini. Tapi sama Nabi disuruh 70 alasan loh. Bahkan katanya Nabi, kalau udah kamu cari segala macam alasan, tetap dia salah juga dalam pandangan kamu. Fa'ilam tajid fala talumanna illa nafsak. Kalau kamu gak bisa juga nyari 70 alasan yang membenarkan dia, semuanya tetap salah dalam pikiran kamu. Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin siapa-siapa, salahkan diri kamu sendiri. Kok bisa-bisanya? Udah nyari 70 alasan masih tetap dia salah juga. Ya emang kamunya yang buruk, makanya gak lihat kecuali keburukan orang. Sama Nabi digituin. Nah, dengan cara seperti itu, kita tidak membiarkan memori-memori buruk terus-terusan ada dalam pikiran kita. Sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya jadinya hanya memori-memori indah yang tersimpan dalam pikiran kita. Insya Allah. Ini cara bahagia nih saya kasih tahu nih sama kamu nih. Akhir tahun soalnya. Jadi kalau ditanyain, apa memori kamu tahun 2025? Hadir majelis. Apa memori kamu tahun 2025? Yang indah-indah terus-terusan yang kamu kenang. Kenapa gitu? Karena yang buruk-buruk udah bisa kamu maafkan untuk kemudian kamu maklumi. Dan kemudian tidak tersimpan di memori kamu keburukan-keburukannya. Gitu. Insya Allah. Ustazah yang udah terlanjur. Ustazah ini Khadijahnya kapan? Ya gampang. Teman-teman sekalian saya mulia, yang udah terlanjur gimana nih Ustazah? Memori buruk kita udah terlanjur nih ada di dalam diri kita. Ada di dalam tabung memori kita nih udah tersimpan nih hal-hal buruknya. Bu, luahkan. Gimana caranya diluahkan? Berupa air mata. Luahkan berupa air mata. Air mata apa? Karena Bu, semua pembersihan itu harus berupa air. Ibu kalau mau nyuci baju pakai apa? Air. Iya, paling gampang tuh bersih-bersih itu, termasuk bersih-bersih memori, itu paling gampang adalah lewat air mata. Air mata apa Ustazah? Nah ini nih, air matanya aja sekarang tinggal diubah.
Dari yang asalnya air mata sedih, air mata kecewa, air mata marah, air mata takut. Selama ini kan banyak tuh air mata yang kamu keluar karena hal-hal tersebut. Saudara sekalian, saya mulaikan ganti air matanya berupa air mata syukur, berupa air mata taubat, berupa air mata bahagia yang kamu keluarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kamu keluarkan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat malammu, saat kamu sendirian, atau saat kamu hadir di majelis, gitu ya. Ah, itu tuh ngeluarin tuh, ngebersihin, dikeluarin tuh memori-memorinya tuh. Nah, orang kalau, makanya yang saya liatin, akhlak-akhlak terindah yang saya lihat dalam kehidupan saya itu bersumber dari orang-orang yang mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena udah nggak lagi tersimpan memori-memori buruknya, keluarin mulu. Berupa air mata taubat, berupa air mata syukur, berupa air mata terus tuh kayak gitu. Sehingga akhirnya keluar semua tuh, keluar. Memori-memori buruknya keluar bergantikan dengan memori-memori baik dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngerjain itu. Nah, saya mau cerita sama kamu kejadian tahun 2000. Saat saya berjumpa dengan Hubabah Khadijah. Hari itu saya ada di Jeddah. Kemudian hari itu kita kumpul bersama-sama untuk menuju ke Mina. Kita kumpul di satu tempat. Pemberhentian bis. Waduh, banyak banget bisnya untuk orang-orang berangkat menuju ke Mina. Melaksanakan ibadah haji. Tanggal 7. Tanggal 7. 7 apa, Bu? Dzulhijjah. Jangan bilang nggak tahu, saya usah ada yang cerita. Lah, ibadah haji 7-nya 7 Dzulhijjah. Dari malasnya mikir. Sehingga sekalian, jadi tanggal 7 Dzulhijjah kita nyampe tuh di pemberhentian bis. Saya pun naik ke bis yang udah ditunjukkan bersama dengan sedikit teman-teman saya yang memang berangkat dari Tarim Hadramaut Yaman dari Daruz Zahra. Masuk kita ke bis, jadi isinya bis itu orang-orang dari Mekah, dari Madinah yang ikutan, orang dari mana-mana negara yang ikutan sama rombongan hajinya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Berangkatlah. Saya duduk sebelahan sama perempuan ini, Hubabah Khadijah Asgaf. Tapi saya belum kenal siapa dia. Saya duduk sebelahan banget sama beliau. Beliau dianterin sama keluarganya, habis itu tinggalin di bis itu. Sebelahan saya. Gitu kan? Salaman saya, bertegur sapa, habis itu kita pun berangkat. Sehingga sekalian saya muliakan, kita ini kadang-kadang ketemu sama orang, kita nggak tahu orang itu siapa. Jadi dari sini juga, hal yang saya pelajari dalam hidup, kita tuh nggak pernah tahu siapa yang kita jumpai dalam sepenggal kehidupan kita. Siapa yang ada di samping kita, apalagi kan kayak teman-teman nih hadir di majelis-majelis ilmu, majelis taklim. Bisa jadi sebelah kamu sesiapa gitu. Atau paling tidak, bisa jadi dia ternyata adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah tahu. Betul kan? Dia ternyata punya nilai di sisi Allah yang bahkan jangankan kamu, dianya sendiri mungkin nggak tahu siapa nilai dia di sisi Allah. Kita nggak pernah tahu. Orang jadi kekasih Allah tuh bisa berbagai macam sebab.
Bisa jadi karena nanggung anak yatim, bisa jadi karena dia bakti sama orang tuanya, bisa jadi karena dia ngurusin orang tuanya yang sedang sakit, bisa jadi karena dia adalah seorang istri yang sabar menghadapi suaminya, bisa jadi segala macam sebab. Teman-teman sekalian, belum tentu yang pakaiannya yang paling panjang misalnya dia yang paling mulia, bisa jadi belum tentu yang hafalan Qur'annya paling banyak, atau belum tentu yang paling ustazah dia yang paling mulia di sisi Allah. Belum tentu. Kita nggak pernah tahu nilai orang seperti apa. Silahkan sangka orang lain sebagai kekasih Allah dengan segala macam sebab-sebabnya. Katanya Hubabah Nur, guru saya, jalan mendekat kepada Allah itu sebanyak hembusan nafas. Kita gak pernah tahu sebabnya orang dicinta sama Allah tuh apa. Gak pernah tahu. Bisa jadi. Orang di sampingmu adalah kekasih Allah, kamu gak pernah tahu. Ustazah, kenapa gak bahasanya bisa jadi saya adalah kekasih Allah? Karena orang kalau nyangkain dirinya kekasih Allah, ujub. Orang ujub gak bakalan jadi kekasih Allah. Orang bangga sama dirinya sendiri gak mungkin kekasih Allah. Kekasih Allah gak kayak begitu. Oh berarti saya gak mungkin kekasih Allah, tapi bisa jadi itu adalah sebab saya jadi kekasih Allah. Gimana sih muter-muter? Udah aja, yang pasti kamu bukan kekasih Allah dan bisa jadi orang sebelah kamu adalah kekasih Allah. Itu sebabnya jangan berani-berani berbuat jahat sama orang lain. Itu sebabnya berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Kita gak pernah tahu siapa orang di samping kita. Hari itu ngajarin saya untuk kamu gak pernah tahu Halimah siapa orang yang ada di samping kamu. Hari itu ternyata saya sebelahan sama Hubabah Khadijah As-Segaf alaiha ridwanallah. Saudara sekalian saya muliakan, nyampe nih kemudian di kemah, tenda yang akan kita tinggalin selama berhari-hari kami di Mina. Saudara sekalian, malam Arafah, malam 8. Besoknya kan malam 9. Sebelumnya lagi malam Tarwiyah, ya, malam 8. Kita udah nginep tuh di Mina. Besoknya hari Tarwiyah. Udah barengan nih sama orang setenda. Tendanya gede banget, kayak hampir lebih dari 100 orang yang ada di tenda tersebut. Tenda haji ya. Terus besokannya lagi berangkat ke Arafah. Naik bis lagi tuh berangkat ke Arafah. Nah selama beberapa hari saya ada di tenda tersebut, saya jadi tahu nih siapa orang yang ada di samping saya. Dan subhanallah di bis saya udah sebelahan sama beliau, di tenda subhanallah juga gak ngerti gimana ceritanya. Walhasil Hubabah Khadijah adalah sebelah saya. Sebelah saya kasurnya gitu. Kasur tipis-tipis itu loh. Beliau sebelah saya. Ya mungkin karena Allah mau saya bercerita kepadamu. Dengan saya dijadikan tanggaan nih sama Hubabah Khadijah. Saya baru tahu siapa Hubabah Khadijah sesudah saya di situ di tenda itu. Semua orang di tenda tersebut itu kalau ada apa-apa datang kepada Hubabah Khadijah. Bahkan gak ada apa-apa pun mereka datang kepada Hubabah Khadijah. Samperin, minta doa, minta ini, minta itu. Saya sih sebelumnya ngeliatin aja gitu kan. Insya Allah banget nih orang. Udah tuh berhari-hari lamanya saya liatin semua orang. Nah selebihnya kita makan barengan, apa barengan. Ini juga ya teman-teman. Saya tuh terbiasa untuk menghargai orang, memperlakukan orang sesuai dengan ya biarin dia jadi orang aja gitu. Maksud saya begini, sesudah saya tahu bahwa beliau adalah orang yang mulia karena didatengin sama semua orang, dimintain doa sama semua orang, gitu ya.
Orang tuh datang sama beliau, Babah saya ini lagi mulai hamil nih, Babah tolong doakan saya. Babah tolong pegangkan kepala saya, Babah tolong. Dan itu yang di tenda itu nggak semua orang, bukan nggak semua orang, tapi yang orang Indonesia hanya beberapa orang aja. Jadi kalau kamu mikir bahwa urusan minta doa begini begitu, minta berkah dari seseorang yang mulia itu adalah urusannya orang Indonesia, saya kasih tahu itu bukan urusannya orang Indonesia, itu urusannya orang beriman. Itu urusannya orang Islam. Kenapa gitu? Karena mereka mengikuti hadisnya Nabi besar Muhammad. Mintalah dari saudara kalian sama muslim doa. Kamu gak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah Allah SWT. Apalagi jika kamu tahu orang tersebut orang yang mustajab doanya. Sama orang biasa aja, kita tuh sama Nabi disuruhnya minta doa, bukan minta duit. Suruhnya minta doa, itu sama orang biasa, apatah lagi sama orang-orang yang mulia, gitu kan. Jadi tuh mereka nyari keberkahan dari Babah Khadijah. Maksud saya tadi mengorangkan orang, memanusiakan orang adalah bahwa ketika saya tahu orang ini orang yang mulia, saya nggak kemudian menjadi kemana-mana saya ikutin, kemana-mana saya mintain doa, mumpung-mumpung nih berhari-hari nih saya sebelahan sama orang mulia. Sampai bikin orangnya tuh kayak gak jadi orang gitu. Ya kan, saya pegangin mulu tangannya, saya ciumin mulu. Enggak gitu. Saya akan tetap memanusiakan beliau, membuat nyaman beliau, menjadi tetangga yang baik bagi beliau. Sebab kan saya tetangganya nih, gitu kan? Saya tetap jadi tetangga yang baik. Enggak juga kemudian orang mau doa, ayo antri. Kalau kepengen cepetan 20 real, enggak gitu. Dibisnisin. Enggak gitu ya, saya liatin aja gitu kan. Orang-orang pada minta doa, orang-orang pada minta ini. Sambilan saya tahu gitu kan. Udah tuh, saya sibuk aja sendiri. Saya sibuk belajar, sibuk ini, sibuk zikir. Apalah mengamalkan ilmu yang udah saya dapat gitu kan. Selama ini saya liatin aja. Dan itu usia saya 20 tahun teman-teman. Karena emang ngajinya panjang, jadi saya paham bagaimana memperlakukan orang. Saya liatin sambil ya udah saya minta berkah. Ya Allah semoga nih doanya orang-orang juga bisa nyampe sama saya. Sambil saya terus aja perhatiin. Tapi terus tuh saya makan barengan sama beliau. Saya karena kan satu nampan gitu kan. Ntar apa yang beliau mau ambil, apa yang saya coba untuk ambilkan. Begitu-begitu aja khidmah. Yang saya lakukan ketika saya tahu orang tersebut adalah orang mulia adalah berkhidmah. Dan itu sampai dengan sekarang masih terus saya lakukan. Ketika saya tahu ada seseorang yang mulia, bukan kemudian Masya Allah, Ustazah, Masya Allah. Nggak gitu maksud saya ini ngasih tahu biar kamu ngikutin. Kalau kamu tahu ada seseorang yang mulia, jangan kemudian kamu malah jadi sibuk nyari jatah kamu sendiri, bukan. Dengan kamu bisa, iya kan kalau saya bisa salaman, kalau saya bisa dapat begini, kalau saya nanti bisa cerita sama orang, saya bisa begini begitu. Enggak gitu, saya enggak nyari jatahnya teman-teman. Saya enggak nyari jatah dari pertemuan saya dengan Babah Khadijah. Yang saya cari adalah khidmah. Apa nih yang bisa saya lakukan kepada beliau? Sehingga teman-teman saudara sekalian, saya sama guru-guru saya, yang saya lakukan adalah saya nyari jatah saya dari khidmah sama mereka. Kalau kamu dengar perbincangan saya dengan para guru-guru saya, yang banyak saya tanyakan adalah apa yang bisa saya lakukan untukmu? Engkau minta dibeliin apa? Minta perlu apa? Apa yang bisa saya lakukan? Itu yang akan saya lakukan kepada mereka. Bukan yang saya mau ini, saya mau itu. Saya enggak nyari apa yang saya mau. Yang saya cari adalah apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Itu yang terkait saya rasa dengan keberkahan ilmu yang saya dapat teman-teman. Sebab kalau saya ngelihat diri saya
Saya lihat ilmu saya alhamdulillah ilmu yang berkah. Saya bukan yang paling pinter. Saya bukan yang paling apalagi paling soleha. Enggak banget. Tapi kalau saya liatin diri saya punya ilmu berkah gitu. Dibawa ke sana kemari ilmu saya. Nyampe ke sana kemari ilmu saya. Suara saya bisa dengar kemana-kemana gitu. Saya ngerasanya kayak yang berkah nih dalam ilmu saya. Dan kalau kamu tanya, berkah itu didapat dari apa? Bukan dari kecerdasan saya. Enggak seberapa kok. Ya di atas kamu dikit lah. Mutawadu tetap juga ya. Enggak tawadu juga emang. Saudaraku sekalian, bukan juga dari lamanya masa belajar. Betul lama saya belajarnya betul. Tapi bukan dari itu juga, ada banyak orang juga yang belajarnya lama, begitu kan ya. Saudaraku sekalian, saya rasa salah satunya adalah karena saya berkhidmah sama guru-guru saya, sehingga dengan itu saya banyak dapat berkah doa dari mereka. Berkah doa dari mereka. Bukan di saat saya bersama dengan mereka. Bukan hanya di saat saya bersama dengan mereka, tapi adalah di saat saya sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Saya ingat ucapan dari guru saya tuh, Habibana Umar bin Hafid, kata beliau, penting untuk kamu mencintai orang-orang mulia. Penting untuk kamu mencintai para walinya Allah. Hamba-hamba terkasih di sisi Allah. Tapi jauh lebih penting lagi adalah kalau kamu dicintai sama wali-walinya Allah. Bagus, indah kalau kamu mencintai para kekasih-kekasih Allah. Tapi lebih indah lagi kalau kamu yang dicintai sama mereka. Kenapa gitu? Sebab hati mereka adalah tempat turunnya hujan rahmatnya Allah. Hati mereka adalah tempat turun hujan rahmatnya Allah SWT di atas muka bumi ini. Dan ketika Allah turunkan hujan rahmatnya Allah kepada mereka, ada kamu di sana, kamu akan menjadi salah satu dari yang paling banyak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, penting itu kayak gitu. Makanya berbuat baik aja sama orang. Dan ketika kamu tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang mulia, belajar untuk membuat mereka nyaman dan belajar untuk berkhidmah kepada mereka. Saya sedih ketika datang guru saya, Baba Nur misalnya gitu ya. Sebagian orang tuh sibuk pegang sampai akhirnya ya Allah, di sebagian tempat tuh sampai beliau jilbabnya sampai lepas, ditarik-tarik tangannya saya sampai pernah tahu tangannya terluka, sampai merah-merah, sampai begini begitu. Saya ngerti orang mengerjakan itu adalah karena kepengen berkah. Ngerjainnya karena cinta. Saya juga nggak pernah dengar Hubabah kemudian jadi kayak sakit hatinya beneran gitu, nggak pernah gitu ya, nggak pernah. Mereka pasti akan memaklumi, mereka akan memaafkan, mereka tahu juga itu semuanya dikerjakan karena cinta gitu kan. Enggak, beliau nggak pernah sakit hati atas perlakuan kita yang kadang-kadang kurang adab ini ya. Saya tahu itu. Tapi bagaimanapun, masa sih kamu mau jadi orang yang bikin luka lo ini, bikin sakit lo ini, bikin susah lo ini, keadaan beliau-beliau itu gitu, orang-orang mulia itu. Makanya saya belajar untuk, pokoknya kalau saya tahu orang mulia, saya akan belajar menjadi orang yang berkhidmah kepada beliau, menyayangi, mencintai beliau dan melakukan apapun yang membuat kehidupan beliau malah justru menjadi lebih mudah. Gitu ya, yang bisa saya kasih, yang bisa saya lakukan, yang bisa saya apapun aja
gitu, yang memudahkan kehidupan mereka. Jadi ketika saya melihat orang-orang malah minta-minta doa ini apa segala macam, saya nggak kemudian yang, wah ini saya nih yang harus banyak dapat doanya, saya nih yang harus begini ya, saya nih yang harus paling banyak dapat gitu, enggak. Saya malah dengerin aja dari tempat duduk saya itu kan, emang tempat tidur saya di situ. Saya kayak dengerin tapi sambil dikit-dikit saya catat nasihat-nasihat beliau, doa-doa yang beliau panjatkan itu apa yang kedengeran aja gitu. Gak kemudian yang pas saya gak kedengeran apa gak gitu juga gitu. Sambilan aja gitu kan. Sambilannya sambil saya dengerin, oh begitu caranya. Oh gitu. Saya terus belajar dalam kehidupan tuh harus kayak begitu gitu kan. Udah tuh. Terus aja kayak begitu. Sampailah di hari terakhir kita di Mina. Teman-teman sekalian. Hari terakhir saya ada di Mina. Bukan hari terakhir. Sebenarnya itu adalah hari kedua tasyrik, ya. Tapi saya nggak tahu bahwa Hubabah akan nafar awal. Nafar awal kan hari kedua tasyrik pulang. Saya sendiri akan nafar tsani gitu, nafar yang kedua. Jadi saya pulangnya tanggal 13 Dzulhijjah, sementara beliau ternyata pulang tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, saya nggak tahu itu, tapi yang pasti ketika malam 12 itu saya juga khawatir juga siapa tahu nih Hubabah akan nafar awal gitu. Jadinya hari itu pas suara apa lagi itu sekarang? Banyak backsoundnya ini ya. Jadi teman-teman hari itu tanggal 12 Dzulhijjah, ada memang orang-orang yang memang bersiap-siap untuk pulang besok harinya. Jadinya bisa jadi itu adalah hari terakhir saya bersama dengan Hubabah Khadijah juga gitu kan. Sore-sore abisnya inian, abis asar gitu kan. Abis orang-orang pada datangan juga gitu. Saya ada di situ, terus akhirnya saya deketin Hubabah. Saya bilang, Hubabah, ada haknya bertetangga loh Hubabah. Enaknya orang bisa hafal hadis apa segala macam kan begitu tuh kalau ngomong. Enaknya tapi juga jeleknya juga ini ya. Saya dulu awal-awal nikah kalau ada hal-hal nggak cocok antara saya sama suami saya bawain hadis tuh orang. Sekarang jadi kayak yang ya Allah jeleknya adab saya. Sehingga sekalian saya nggak bisa bayangin aja tuh suami saya ya. Dimarahin orang atau ditegur orang tapi bawa hadis gitu kan serem banget pasti. Bawa ayat, bawa hadis ya Allah. Berasa kayak lagi hadir khutbah Jumat. Saya bilang sama Hubabah Khadijah, Hubabah, hakul jar saya bilang. Ada haknya bertetangga. Umazala Jibril yusini bil jar hatta khasyitu an yurath. Kata Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril selalu berpesan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya khawatir kata Nabi Muhammad tetangga tuh bakalan dapat warisan. Repot banget ya kalau tetangga disuruh bagiin warisan. Itu ucapannya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi saya bilang sama Hubabah Khadijah, Hubabah ada hak bertetangga. Hubabahnya senyum aja. Karena tahu saya memang lagi godain beliau gitu kan. Saya lagi bercandain beliau. Terus kenapa Halimah? Ya yang lain pada banyak dapat doa nih Hubabah saya bilang. Yang lain pada banyak dapat nih. Ada hak bertetangga saya cuma ngingetin aja saya bilang gitu. Hubabahnya senyum. Habis itu Hubabah Khadijah didatengin orang nih. Dia bilang, Hubabah, ada si tetangga, ada si Fulanah bintu Fulan, Hubabah di sana, Hubabah. Hubabah kesian deh, Hubabah doain dia, Hubabah. Kepalanya kena batu waktu lempar jumroh. Saya udah langsung mau minta maaf aja tuh. Saya udah yakin aja tuh kelakuan orang saya tuh kayaknya orang Indonesia. Asli teman-teman, asli banget ini ya. Orang Indonesia ini ya ampun. Saya waktu haji itu saya suka malu sama kelakuan bangsa kita.
Saya nggak ngerti apa yang diajarin sama ustadz-ustadz waktu manasik. Tapi yang pasti saya pernah lihat lobangnya lempar jumroh pas lagi kosong. Itu pas lagi kosong tuh saya sampai ke depan gitu kan. Saya ke depan, itu saya liatin yang di dalam situ bukan cuman batu, tapi bakyak. Sendal jepit swallow itu banyak banget. Sendal jepit swallow banyak banget sama bakyak. Siapa yang punya bakyak kalau bukan orang Indonesia? Siapa yang punya sendal jepit swallow kalau bukan orang Indonesia? Betul apa enggak? Jadi kan saya tahu banget, wah Allah kelakuan orang saya nih. Kelakuan bangsa saya nih. Saya nggak ngerti apa yang diajarin sama ustadz-ustadznya itu ya. Waktu manasik, ustadzah-ustadzanya waktu manasik saya nggak ngerti. Mungkin kayak gini kali ini ya. Lempar jumroh itu ngelempar batu ke setan. Jadi waktunya lempar jumroh tuh kayak yang bener-bener penuh dendam gitu. Dia nih setan. Bikin rumah tangga saya berantakan nih gara-gara setan. Suami saya nih digodain sama pelakor nih ngikutin setan. Kayak penuh dendam banget gitu. Sampai begitu ininya udah habis nih. Batunya udah habis kayaknya. Langsung ambil sendal gitu kan. Ya Allah bu. Mestinya itu kan lempar jumroh itu sebagai simbolis. Ibu-ibu apa nggak tahu simbolis ya? Nggak bener-bener setan bu yang dilempar, simbolisnya simbolis. Ya Allah, tuh sampai kena kepala orang. Bocor kepalanya, ya Allah sian banget dah. Nih jadi nih si orang ini nih datengin Ubaba Khadijah, Ubaba tolong dong doain teman saya Ubaba, kesian tuh kepalanya bocor, kena timpuk batu gitu kan, saya udah nunduk aja. Orang daerah mana nih, Citayam Pejonggol nih. Ternyata bukan Citayam, bukan Jonggol, orang Tebet. Bapak Khadijah langsung berdiri tuh. Saya lagi mau minta doa tuh kan ceritanya. Lagi urusan hakul jar. Pas saya lihat tuh babanya sendirian dan gak lagi ngapa-ngapain. Oke nih gitu kan. Jadi saya bilangin tuh urusan hakul jar itu hak bertetangga. Tahu-tahu dia manggil tuh. Ubabanya langsung berdiri mau nengokin orang. Ubaba berdiri, saya duduk aja kan. Yang diminta Ubaba. Tahu-tahu babanya bilang gini sama saya. Halimah, sebagai tetangga yang baik, yuk kita jengukin tetangga kita. Diajakin jenguk. Iya oke. Saya jalan tuh akhirnya sama Ubaba. Itu kan kalau kayak begitu kan enak tuh. Memanusiakan orang. Pasti Ubaba gak bakalan begitu sama saya kalau sayanya tuh modelan kayak yang ributin gitu kan. Ini ya, belajar untuk mengerti keadaan, mengerti situasi. Jadi enak teman-teman. Berteman enak, bertetangga enak, berkeluarga enak. Sama anak kita tuh yang menyenangkan, sama suami kita yang menyenangkan, sama orang tua kita yang menyenangkan. Cerita-cerita yang enak tuh kan enak, bikin orang tuh merasa bahwa dia adalah orang. Memanusiakan manusia. Anakmu perlu kamu manusiakan. Bercanda dong sama anak. Jangan dikit-dikit sama anak. Saya adalah ibumu. Surga di bawah telapak kakiku. Waduh, ya Allah, ya Allah. Yang nurut mamah nak. Surga kamu tuh ada di bawah telapak kaki mama. Itu mulu yang kamu sebutin. Kayak kamu gak punya harga selain bahwa Allah menjadikan surga ada di bawah telapak kakimu. Yang mana belum tentu. Maksudnya gimana nih Ustazah? Bu,
bahwa surga ada di bawah telapak kakimu, itu lebih kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Nabi Muhammad bahwa seharusnya kamu bawa surga kemana-mana. Artinya kan gitu, dan surga tuh adem. Itu adalah lebih kesinggungan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu lagi marah-marah tuh, kayak Nabi Muhammad lagi bilang, ingat loh surga di bawah telapak kaki kamu. Surga, ini kok kamu marah-marah mulu, neraka apa yang ada di bawah telapak kaki kamu gitu. Bukan kemudian kamu marah-marah, kemudian kamu bilang surga di bawah telapak kaki saya lah. Enggak gitu ceritanya, itu malah lebih kepada sindiran Nabi bahwa yang seharusnya kamu bawa adalah surga. Jadilah menyenangkan buat anak-anakmu, jadilah menenangkan buat siapapun yang ada di sekelilingmu, biar semua orang merasa nyaman. Kan begitu? Ketika kamu jadi santri, ketika kamu jadi ustazah, jadilah ustazah yang menyenangkan. Ketika kamu jadi pendengar, jadi yang hadir di majelis, jadilah menyenangkan. Biar semuanya jadi enak, kan begitu ya? Begitu teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya pun pergi nih mau bawa Khadijah. Nengokin orang tersebut. Udah habis selesai nengokin, kita jalan nih. Berduaan saya jalan mau bawa Khadijah, saya bilang lagi, Babah ingat, hak bertetangga. Habis itu datang maghrib. Jadi kan langsung tuh siap-siap sholat maghrib berjamaah. Habis saya sholat, itu kan jamak semua tuh sholatnya itu ya, hari-hari itu. Kita jamak sholat, habis itu balik ke inian, balik ke tempat tidur tuh. Saya bilang, Babah, sekarang Babah, tahu-tahu ada majelis Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Tanya Babah Khadijah, yuk Alimah, hadir majelis. Oke. Berangkat lagi dari majelis. Itu saya barengan terus sama beliau, karena memang beliau yang ngajakin. Habis selesai, ini juga nih ya, kadang-kadang tuh saya kalau sama guru-guru saya tuh modelan yang kalau nggak dicari, kalau nggak diminta untuk di deket beliau, saya enggak gitu. Saya nggak tahu beliaunya lagi pengen deket sama siapa, lagi ada perlu sama siapa. Apalagi kalau udah beliau misalnya minta dipanggilin seseorang, beliau kemudian ngobrol berduaan atau bertiga atau siap sama orang, saya menyingkir. Kecuali kalau saya dipanggil gitu, Alimah ta'ali terjimi. Sini Alimah terjemahin, misalnya gitu. Baru deh tuh saya datang. Kalau enggak mas saya pergi teman-teman. Saya modelan yang nggak bakalan tuh. Saya di deket situ mulu, kemudian saya ngintilin gitu istilahnya ya. Kemana pergi, kemana ada gitu. Enggak teman-teman sekalian. Saya mengerti bagaimana harus memperlakukan orang. Saya belajar lah, seenggaknya saya belajar. Pastinya nggak sempurna, tapi saya setidaknya belajar untuk itu. Kalau diminta, kalau enggak gitu kan. Misalnya gitu, walaupun saya bisa menerjemahkan, kalau saya enggak diminta untuk menerjemahkan, saya enggak akan terjemah. Makanya kalau kamu liatin gitu kan, kok enggak Ustadz Halim, yang terjemahin pada Ustadz Halim ada loh. Misalnya gitu ya, ya karena saya enggak diminta gitu kan. Sebenarnya kan enggak diminta, kalau memang udah ada yang diminta, ada yang bertugas untuk menerjemahkan, dan enggak selalu juga terjemahan saya yang terbaik, enggak juga kayak begitu gitu loh, enggak juga, belum tentu juga. Kalau kamu ngerasanya begitu ya karena kamu gak ngerti bahasa Arab aja. Kamu gak ngerti bahasa Arab, kamu gak tahu terjemahan saya benar apa salah. Baik, teman-teman sekalian, lagi pula teman-teman saya tuh pada lebih jago-jago lah bahasa Arabnya daripada saya. Nah, kembali nih ya. Sehingga sekalian, beliau ngajakin saya tuh. Jadilah saya sampingan terus tuh sama beliau gitu kan. Sampai akhirnya udah nih. Waktunya makan malam. Udah tambah malam aja nih. Akhirnya habis selesai makan malam, saya bilang nih sama Hubabah, Hubabah ini sekarang nih Hubabah. Sekarang nih, gak ada waktu lagi. Besoknya takutnya udah beliau pulang gitu kan. Hubabahnya senyum-senyum sama saya terus bilang kayak begini nih. Saya mau batalin wudhu Halimah. Saya wudhu dulu kan. Iya. Beliau pergi wudhu. Habis saya wudhu, nah saya udah ngerti tuh, gak boleh ngomong kan. Beliau sholat sunnah, tahiyatul wudhu. Habis beliau sholat sunnah tahiyatul wudhu, itu saya benar-benar ngerasa sekarang gak ada lagi nih kesempatannya. Jadi saya bilang sama beliau, Wabah, boleh sekarang gak tuh?
Karena itu orang-orang sebagian udah kayak jam 10 jam, hampir jam 11 malam teman-teman. Sebagian orang malah udah mulain ada yang udah rapi-rapi mau tidur gitu kan. Saat beliau udah habis selesai sholat sunnah sholat sunnah wudhu itu gitu. Jadi saya samperin beliau terus saya bilang, Babah boleh sekarang gak doain saya? Babah ngomong kayak gini nih, Halimah boleh sholat 2 rakaat witir gak? main tawar-tawaran, main bercanda gitu ya. Saya ya nggak mungkin saya bilang nggak boleh, doain saya dulu aja gitu kan, nggak bisa kayak begitu gitu. Saya bilang iya deh. Akhirnya Ubabah pun sholat sunnah 2 rakaat. Teman-teman kagak ruku-ruku. Sholatnya lama bet. Ya ampun, tuh sholat paling lama yang saya liatin dah. Lama banget nih, rukunya kapan? Ya emang saya tahu sih 2 rakaat. Beliau juga bilangnya gitu 2 rakaat. Tapi nih rukunya aja gak ketemu-ketemu nih. Ini sholat rukunya di mana nih? Itu dari saya yang asalnya duduk nungguin gitu ya. Saya jadi nyender lama-lama nih. Lama-lama saya jadi nyender, lama-lama rukunya kagak-kagak juga nih, ngantuk banget saya. Ngantuk banget, ya Allah. Itu yang terakhir saya lakukan adalah saya buka botol air saya, terus saya taruh aja tuh di dekat tempat beliau sholat yang memang tempat saya, ya nggak bikin ribet beliau juga gitu. Memang beliau sholatnya di situ juga, memang deket saya tempat sholatnya. Jadi saya taruh aja tuh di situ botol air saya itu biar saya buka gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat nih, saya sepanjang majlis sudah saya buka aja air saya, karena saya nggak tahu tuh rahmat Allah SWT turun kapan, begitu kan? Udah langsung buka. Enggak gitu, gitu. Tadi kan udah selesai maulidnya, iya, udah selesai maulidnya. Jadi saya emang kebiasaannya itu kayak gitu tuh. Udah tuh saya taruh di situ tuh, saya mulain tuh ya udah seenggaknya dah nggak dapat doa ya udah seenggaknya gitu. Yang turun kepada beliau nyampe juga kali di air saya, udah ada bismillah. Akhirnya saya kemudian tidur tuh. Saya kayak ketiduran bentar gitu. Terus saya liatin tuh kayak sebagian tenda tuh lampunya udah dimatiin. Sebagian lampu di tenda udah mati, ada beberapa aja yang masih hidup gitu kan. Sebagian orang juga masih ada sih kayak suara orang ngobrol ini apa, tapi sebagian yang lain juga udah pada tidur gitu kan. Dan saya lihat Ubabah masih lagi sholat juga. Mungkin Ubabah Khadijah pas habis salam dari 2 rakaat gitu kan, mau doa lah dia tidur. Beliau lanjut sholat lagi, kayaknya sih gitu gitu kan. Saya nggak tahu udah rakaat yang keberapanya beliau tuh. Saya kebangun lagi, itu udah tenda udah mati semua lampunya, sisa kayak memang lampu yang dipakai tidur gitu kan. Saya rasa mungkin kayak udah jam 12-an, mungkin jam 1-an, saya nggak tahu jam berapa. Dan itu orang udah sepi semua, udah nggak ada orang ngobrol, udah kayak semua orang di atas tempat tidur, nggak ada lagi yang berdiri gitu kan. Saya liatin nih sebelah saya kok masih kosong juga ini ya. Mana dia nih? Saya liatin lagi sujud, masih lagi sholat juga. Dan itu adalah hari-hari dalam rentetan ibadah haji yang kalau pernah haji tahu kayak apa capeknya ibadah haji. Itu teman-teman, saya rasa orang yang biasa sholat malam sekalipun panjang-panjang sholatnya, hari-hari haji itu pada jadi pendek-pendek sholatnya. Itu tuh hari-hari yang bahkan Nabi itu mensunnahkan kita untuk menjamak semua sholat. Karena emang Nabi tahu hari-hari itu adalah hari yang melelahkan. Bahkan buat orang yang jaraknya dari Mina, kayak orang Mekah, orang yang datang dari sekitaran situ aja, tetap juga disunnahkan untuk menjamak sholatnya. Kenapa gitu? Karena tahu bahwa ibadah haji itu ibadah yang sangat-sangat melelahkan. Segitunya Ubabah Khadijah, jangan kata jamak atau qashar sholat,
dari awal tadi tuh masih lagi sholat juga. Kayak apa ibadah beliau di hari-hari biasa. Dan ngajarin saya tentang keistiqomahan dalam beribadah. Saya liatin beliau lagi sujud, habis lagi duduk dan saya ngantuk banget. Saya tidur lagi. Saya tidur lagi. Sambil saya pastiin air saya, masih udah. Ya Allah. Saya kebangun lagi tanpa ada suara apapun di tenda. Saudara sekalian, senyap. Satu-satunya yang saya lihat di akhir malam tersebut, kayak mungkin jam 2-an, setengah 3-an, saya nggak tahu. Satu-satunya pemandangan yang saya lihat adalah saya buka mata saya liatin Hubabah Khadijah sedang berdiri mengerjakan sholat dengan wajah muka yang senyum indah banget. Beliau sholat, pemandangan sholatnya tuh nggak bikin saya mikir gila kuat banget sholatnya, nggak gitu. Saya masih ingat rasanya, ini tadi nih ya, mengingat memori-memori indah itu teman-teman saudara sekalian. Saya masih ingat rasanya saat saya memandangi Hubabah Khadijah. Saya tahu pikiran saya waktu itu nggak bilang gila nih orang sholatnya kuat banget, nggak gitu. Saya juga nggak bilang khusyuk bet sholatnya orang ini, nggak gitu teman-teman, nggak. Saya nggak mikir khusyuk sekali sholatnya Hubabah Khadijah ini, enggak. Tapi yang saya ingat waktu itu adalah saya berpikir, ya ampun, enak banget sih sholatnya orang ini. Gitu. Kenapa? Gimana enggak? Di antara temaram cahaya, remang-remang cahaya tenda kala itu, yang saya lihat adalah seseorang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan senyum indah dan air mata berurayan dari wajahnya. Saya ketika memandangnya, ya Allah, enak banget sih sholatnya. Enak banget sih sholatnya, ya ampun. Dia di mana sekarang? Hubabah ini lagi ada di mana sekarang? Ruhnya sedang ada di mana sekarang? Begitu indahnya salat orang ini, begitu nikmatnya salat orang ini, begitu enaknya salat orang ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu saudara sekalian, itu pemandangan terakhir yang saya lihat malam itu. Kemudian saya tidur lagi. Saya kebangun ketika suara zikir dari tenda sebelah yang adalah tendanya Sayyidil Habib Umar dengan laki-laki mulai terdengar suara dikirannya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya kebangun, saya pergi sholat, wudu, dan saya lihat Hubabah tempat tidurnya masih rapi dan beliau masih sedang berada di atas sejadahnya seperti saya mendapatinya ketika saya sebelum tidur awal tadi malam itu. Ya udahlah, saya pergi wudhu, habis itu mulai mau sholat ini apa segala macam. Saya tutup air saya. Ketika Hubabah udah mulai siap-siap mau mengerjakan sholat subuh dan mengikuti tenda, kemudian beliau maju softnya gitu kan. Saya pun juga bersama dengan beliau, saya tutup dan saya enggak lagi minta doa kepada beliau.
Saya tidak lagi minta doa kepada beliau, airnya itu aja tuh yang saya simpen-simpen, saya bawa kemana-mana. Saya yakin udah Hubabah pasti sudah mendoakan saya sambil ngeliatin nih anak molor mulu. Ya Allah. Itu ya. Jadi itu teman-teman saya sekalian. Ada sih beliau memberi nasihat pada saya waktu awal-awal saya minta doa tuh, beliau udah bilang kayak gini nih. Halimah, sebenarnya kamu gak perlu untuk secara khusus mendapatkan doa saya gitu. Awalnya beliau jawab gitu. Yang kamu perlukan nak untuk terus mendengarkan kajian dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kamu. Itu ya. Dan itu yang berusaha untuk terus saya ingatkan dalam diri saya, bahwa guru-guru kita teman-teman saya sekalian adalah filter dalam hidup kita, penyaring dalam hidup kita, adalah tali kendali dalam hidup kita, biar balikin kita terus tiap kali ada apa-apaan, balik lagi dengerin kajian, balik lagi simak pesan-pesan dari beliau. Itu seindah-indah bimbingan dalam kehidupan kita. Kita perlu terus mensyukuri nikmatnya dikaruniai guru dalam kehidupan kita. Itu nasihat beliau untuk saya dan mudah-mudahan saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Besoknya beliau kemudian bergerak pulang selesai dengan nafar awal, sementara saya mengambil nafar tsani dan pulang keesokan harinya. Begitu. Teman-teman saya sekalian, andai saya tidak melihat pemandangan itu dalam hidup, saya nggak pernah tahu bahwasanya di atas muka bumi ini ada orang-orang yang apabila datang waktu malam, mereka mulai berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhenti mengerjakan sholat kecuali sampai terbitnya fajar. Andai saya tidak bertemu dengan Hubabah Khadijah dan tidak mengalami masa hidup di sepenggal waktu saya bersama dengan Hubabah Khadijah Asghaf, saya nggak akan pernah tahu bahwa di atas muka bumi ini saat datang waktu malam, di saat yang lain sibuk untuk mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan pikiran dan hatinya, ada orang-orang yang mereka mengistirahatkan ruh mereka untuk bersanding bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu malam mereka beribadah kepada Allah. Di tiap waktu malam kita ini, kamu tertidur di waktu malam, saya pun juga sama tertidur di waktu malam. Saudaraku sekalian, jangan kamu pikir semua orang tidur semua kayak kamu. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Selagi dunia ini masih berdiri, selagi kiamat belum dekat, selagi masih kedengaran suara azan, selagi umat Nabi Muhammad masih banyak ada di atas muka bumi ini, akan selalu Allah sisakan para kekasih-kekasihnya yang apabila datang waktu malam mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dalam ibadah mereka, sibuk dalam sholat mereka, sibuk dalam zikir mereka, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Mereka adalah kekasih Allah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah jiwa menjadi tenang. Ayat sebelumnya menceritakan tentang keadaan-keadaan mereka.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, jiwa mereka menjadi tenang, damai, karena mereka senantiasa mengingat Allah. Ayat yang lain Allah bercerita, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah bersedih hati, mereka tidak pernah ketakutan, mereka tidak pernah takut, mereka tak pernah bersedih hati. Kenapa? Sebab jiwa mereka bersanding bersama dengan Allah. Sebab hidup mereka selalu hadir bersama dengan Allah. Para kekasih-kekasih Allah. Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kita belajar dari kisah kehidupannya Hubabah Khadijah untuk satu, jangan semua waktu malammu kamu pakai buat tidur. Walaupun 10 menit, walaupun 15 menit, 20 menit, setengah jam, bangunlah dan kerjakanlah sholat malammu. Rambutmu sudah mulai beruban. Kalau kamu nggak mulai juga bangun tahajud, kapan lagi? Kapan lagi? Yuk belajar. Satu. Yang kedua, belajar benerin sholat. Belajar benerin sholat. Jangan berantakan kayak begitu sholatnya. Belajar buat bisa khusyuk dalam sholat. Bis gimana ya Ustazah, pikiran berantakan. Belajar. Tentu keadaan sholatnya orang yang belajar khusyuk nggak sama dengan keadaannya orang yang nggak peduli tentang kehusyuan dalam sholat. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika ditanya tentang sholat khusyuk, awaluhu taklif wa akhiruhu ta'lif. Sholat khusyuk itu diawali dengan memaksakan diri hingga kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan hiburan dalam kehidupan. Diawali dengan maksain diri dulu teman-teman. Ilmunya harus ilmu kudu. Paksain belajar. Fatihah biar khusyuk gimana, pelajarin maknanya, iftitah tuh artinya apa, Fatihah artinya apa, doa bacaan Quran artinya apa, kemudian ketika ruku artinya apa, ketika i'tidal artinya apa, ketika sujud artinya apa. Belajar buat menghadirkan makna. Sujud adalah sebuah penundukan diri. Ruku adalah sebuah tawadhu. Sujud pasrah. Ruku menundukkan diri. Duduk bersimpuh. Itu semuanya makna yang harus kita gali dalam sholat kita. Agar sholat kita nggak hanya sekedar gerakan dan bacaan, akan tetapi juga ada makna dalam sholat kita dalam kehidupan. Ada makna dalam sholat kita dalam kehidupan. Hingga akhirnya kita bisa memahami makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kamu ngerti kamu hidup buat Allah. Biar kamu ngerti kamu berumah tangga buat Allah. Biar kamu ngerti
Kamu memasak buat Allah, kamu bergerak buat Allah, kamu jalan buat Allah, kamu hadir majelis taklim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kamu mengajar karena Allah, kamu belajar karena Allah, kamu berpakaian karena Allah, kamu makan karena Allah, kamu minum karena Allah, kamu berbicara untuk Allah. Biar kamu faham arti tujuan hidup dalam kehidupan. Biar gak dunia melulu yang kamu kejar. Biar gak cinta manusia melulu yang ada dalam pikiran. Biar gak pandangan orang melulu yang jadi prioritas dalam kehidupan. Dirikan sholat untuk hidupmu. Dirikan sholat untuk hidupmu. Pelajari sholat dalam kehidupanmu. Biar hidupmu semuanya berisi ruku dan sujud. Biar hidupmu isinya adalah berdiri menghadap kepada Allah dan bersimpuh di hadapan Allah. Biar hidupmu kamu faham arti faida faraghta fansab. Apabila sudah selesai dari satu keadaan, bergeraklah menuju ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Biar kamu ngerti makna hidupmu kepada Allah Tuhanmu yang seneng kamu, yang cinta kamu. Biar kamu ngerti makna hidupmu. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan kamu akan menjadi semakin dekat dengan Allah Tuhanmu. Yuk benerin sholat. Yuk belajar khusyuk dalam sholat. Yuk belajar buat nambahin qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat isyraq, sholat istikharah, sholat witir. Paling pentingnya sholat sunnah, sholat witir. Jangan ditinggalin sholat witirnya. Jangan tidur sebelum sholat witir. Jangan tidur sebelum sholat witir. Nanti kalau bangun tambahin lagi witirnya. Kalau bangunnya sebelum subuh. Nah, belajar tuh buat kita kerjain. Belajar buat istiqomah dalam kehidupan. Untuk urusan sholat kita, untuk urusan ibadah kita. Biar kita gak gampang-gampang ninggalin kewajiban-kewajiban kita. Biar kita gak gampang-gampang ninggalin keistiqomahan kita dalam beribadah. Insya Allah. Biar terbenahi akhlak kita dalam kehidupan. Biar jadi bagus keadaan-keadaan kita di dalam maupun di luar sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang saya ceritakan ada di dalam buku Bidadari Bumi yang pertama. Judulnya Malam Panjang di Mina. Kalau saya nggak salah ingat, saya kasih judul Hubabah Khadijah Asgaf dengan judul Malam Panjang di Mina. Kita akhiri majelis ini dengan kita baca suratul Fatihah untuk Al-Mahbubah Al-Mukarramah Al-Hubabah Khadijah yang sudah saya ceritakan kajiannya di majelis ini. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz saya pengen ketemu dong sama Hubabah Khadijah. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan keberkahan beliau kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi salah satu dari murid-murid beliau. Kita bisa jadi orang yang bisa mengikuti langkah kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita tidak dihalangkan dari berkah-berkah beliau insyaallah. La hadhihi niyyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu beliau dan juga bisa mengamalkan kehidupan beliau dalam kehidupan kita. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة ببركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وآف أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك. اللهم ارزقنا خشيتك تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا